Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terutama nikmat iman dan Islam kita. Semoga nikmat-nikmat ini senantiasa terus diberikan kepada kita sehingga kita tetap dalam kondisi sehat sampai bisa meneruskan ibadah-ibadah kita sampai nanti. Amin. Salam dan selawat kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah menginjak hari yang ke-23. Sudah 22 hari kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, puasa wajib. Dan sudah banyak selama itu pula masjid menyediakan kultum isya maupun kultum subuh dalam rangka meningkatkan pengetahuan kita, dalam rangka meningkatkan ilmu kita dalam beragama, sehingga apa yang kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari beribadah sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan ilmu yang ada, sesuai dengan petunjuk Nabi. Tujuannya adalah tentu untuk meningkatkan kualitas daripada ibadah kita. Salah satu dari tujuan dan akhir dari tujuan puasa pada bulan Ramadan tentu adalah sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, la'alakum tatakun. Untuk menuju pada la'alakum tatakun tersebut tentu semuanya harus ditingkatkan, baik semua amalan-amalan yang sunnah yang telah kita lakukan. Dan tentu pertanyaannya adalah apakah kita bisa menjaga seluruh amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini bisa istiqomah sampai dengan setelah Ramadan nanti. Tentu kita berharap dan berdoa semoga Allah tetap memberikan kekuatan, perlindungan sehingga kita bisa istiqomah menjalankan semua amalan-amalan sunnah itu. Amin. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan tentang satu perkara, itu tumakninah di dalam sholat. Karena apa? Kami juga masih sering melihat beberapa saudara kita sholat dengan tidak tumakninah, sholat dengan terburu-buru. Padahal kita tahu sebagaimana dalam satu hadis riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti dari hambanya adalah sholat. Maka sudah selayaknya dan sepatutnya lah kita senantiasa meningkatkan kualitas sholat kita, baik dalam waktunya, dalam kekusyukannya, dan tentu terutama dalam tata cara ibadah sholat tersebut. Apakah sudah sesuai dengan tuntunan Nabi kita?
Dalam beberapa hadis disampaikan bahwa ada banyak contoh yang telah disampaikan dan diperingatkan oleh Nabi kita. Sholat yang tidak tumakninah itu tidak sah dan batal demi. Karena apa? Tumakninah dalam jumhur ulama dimasukkan dalam satu rukun, di mana kalau salah satu rukun yang tidak dilaksanakan bisa membatalkan kegiatan atau amalan atau sholat itu. Beberapa hadis yang menggambarkan betapa tertolaknya sholat yang tidak tumakninah, sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada seseorang yang bersolat di dalam masjid, di mana di situ Nabi Muhammad SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabat, dan laki-laki tersebut masuk kemudian sholat tahiyatul masjid. Namun sholatnya tersebut sangat cepat, sehingga setelah selesai salam, orang tersebut mendekati Nabi untuk memberikan salam. Lalu Nabi SAW menyuruh orang tersebut untuk mengulang sholatnya. Kamu belum sholat, sholatlah kembali. Hal itu sampai terjadi 3 kali. Kamu belum sholat, sholatlah. Nah, setelah ketiga kalinya orang tersebut bicara pada Nabi, wahai Nabi, wahai Rasulullah, itulah maksimal yang bisa saya kerjakan sholat itu, karena yang tahu saya sebagian. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat dan memberikan contoh bahwa sholat adalah harus dengan tumakninah. Dari hadis itu bisa diambil ibrah bahwa sholat yang buru-buru, yang tidak tumakninah, dianggap tidak sholat. Sebagaimana sabda Nabi nanti bahwa kamu belum sholat. Artinya apa? Sholat yang tidak tumakninah tadi tidak dianggap. Maka betapa pentingnya kita untuk belajar bagaimana tumakninah itu sendiri dalam sholat. Dalam satu hadis lain bahwa yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan An-Nasa'i, bahkan lebih keras lagi, Nabi Muhammad SAW menyebutnya, sesungguhnya seburuk-buruknya pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Itu kiasan atau suatu peringatan dari Nabi Muhammad SAW yang sangat keras kepada seseorang yang sholat dengan tidak tumakninah. Lalu para sahabat bertanya, wahai Nabi, bagaimana hal itu dapat terjadi? Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa orang tersebut sholat dengan tidak tumakninah. Dia tidak menyempurnakan rukuknya atau sujudnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat bahwa tumakninah adalah diam sejenak dalam setiap pergerakan pada 4 tempat, yaitu pada saat rukuk dia diam sejenak sebelum baca doa rukuk, kemudian baru dia berdiri untuk iktidal. Pada saat iktidal jangan buru-buru untuk sujud, tapi diam sejenak 1-2 detik. Itulah tumakninah dalam iktidal. Kemudian dia sujud. Sujud dulu menempel seluruh anggota badan, 7 dari anggota badan, baru baca doa sujud.
dan diam sejenak 1-2 detik tumak nina. Baru kemudian duduk di antara 2 sujud. Duduk dulu dengan tenang, baru baca doa, duduk di antara 2 sujud, dan itulah tumak nina. Kemudian sujud kembali, dan seperti itulah kamu menyelesaikan sholatnya rakaat-rakaat berikutnya. Demikian pentingnya tumak ninah itu, sehingga sampai Nabi memberikan beberapa kali nasihat kepada para sahabatnya yang tidak melakukan tumak ninah dalam sholatnya. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan, mengamalkan sholat kita secara tumak ninah di dalam kehidupan sehari-hari kita yang saat ini banyak kesibukan, yang telah disibukkan oleh urusan dunia yang serba buru-buru. Maka untuk memperbaiki itu, salah satu dari yang bisa kita laksanakan tentunya adalah dalam sholat wajib adalah kita berjamaah di masjid. Dan insya Allah di masjid kita ini seluruh imamnya memimpin sholat dengan tumak ninah yang benar. Kalau Bapak Ibu semuanya salat 5 waktu bisa hadir dalam berjamaah di masjid, tentu sudah terhindar dari sholat yang salah, yang tidak tumak ninah. Yang mungkin menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan sholat sunnah-sunnah itu, di mana sholat sunnah adalah melengkapi daripada kekurangan dalam sholat wajib di dalam kehidupan sehari-hari. Kami sering melihat di dalam seperti pada subuh biasanya jamaah sering mengejar sholat qobliyah subuh, yang dimana tentu kita tahu bahwa fadilah atau kebaikan sholat subuh itu sendiri sangat besar, sehingga dalam satu hadis diriwayatkan bahwa sholat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Dengan fadilah yang sangat besar itu tentu kita semua berlomba untuk tetap bisa melakukan qobliyah subuh. Namun kadang-kadang kita tidak punya waktu cukup untuk melakukan, sehingga banyak di antara kita melakukannya dengan terburu-buru karena keburu iqomah. Maka pada saat tertentu tersebut kita bisa melakukan sholat dengan ringkas. Sholat ringkas itu bukan soal sholat dengan cepat-cepat, tapi cukup dibaca yang rukun saja. Doa istiftah, ayat-ayat Al-Quran di luar Al-Fatihah bisa kita tinggalkan, sehingga kita cukup takbiratul ihram, Al-Fatihah, kemudian rukuk sujud dengan tumak ninah. Dengan itu mungkin 1 menit bisa kita ngejar qobliyah subuh yang fadilahnya sangat besar, tetapi tanpa meninggalkan gerakan tumak ninah. Dan satu hal lagi, kadang-kadang dalam waktu yang cukup pendek itu beberapa jemaah mengejar sholat tahiyatul masjid dan qobliyah subuh. Padahal perintahnya jelas bahwa setiap masuk masjid sholatlah 2 rakaat. 2 rakaat itu bisa sholat sunnah sendiri seperti qobliyah subuh atau qobliyah yang lain, atau langsung sholat wajib itu sendiri. Kalau memang waktunya cukup untuk 2 rakaat tahiyatul masjid, itu lebih baik. Tetapi kalau tidak cukup, jangan dikejar dua-duanya, sehingga dua-duanya dilakukan tanpa tumak ninah dan akhirnya tidak sah dua-duanya. Lebih baik langsung kepada sholat sunnahnya sendiri yang itu menjadi sunnah muakkad, yaitu sholat qobliyah subuh yang fadilahnya lebih besar daripada dunia seisinya. Demikianlah sedikit yang bisa saya sampaikan.
mudah-mudahan ini berguna bagi kita dan bermanfaat. Dan tentulah marilah kita semuanya senantiasa berdoa, semoga Allah senantiasa bisa menerima seluruh amalan kita yang telah kita usahakan, dan kita tetap diberikan istiqomah, diberikan kesehatan sehingga bisa meneruskan ibadah-ibadah kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.